Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Raden Sulaiman, selaku dosen pengampu mata kuliah teori Fazi dan teman-teman yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui bahwa teori Fuji merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang ketidakpastian dan ambiguitas. Teori ini memiliki banyak aplikasi praktis di berbagai bidang seperti perankingan dan pengambilan keputusan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi pengetahuan dan pemahaman kami tentang teori Fuzzy dengan memaparkan hasil penelitian kami dalam tugas akhir yang berjudul implementasi metode FAHP sebagai penilaian calon nasabah dalam mengajukan KPR. Anggota tim saya ada Rinda Arianti dengan NIM 04, Andini Erika yaitu saya sendiri dengan NIM 05, Halin Elin dengan NIM 023, dan Feby Ardani dengan NIM 056. Dalam penelitian ini, hal yang melatar belakanginya adalah untuk memudahkan masyarakat agar bisa memiliki rumah melalui pengajuan KPR atau kredit pemilikan rumah. Maka perusahaan bank harus memasukkan aspek tertentu seperti penghasilan bersih, jangka kredit, harga bangunan, dan pinjaman lain. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan keputusannya adalah metode AHP atau analitik hierarki proses. Namun, skala AHP tidak seimbang dalam skala perbandingan berpasangan, maka diperlukan pendekatan yang lain yaitu logika fuzzy. Logika fuzzy, khususnya triangular fuzzy number terhadap skala AHP diharapkan mampu meminimalisir ketidakpastian, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan metode fuzzy dan AHP, maka dikembangkanlah metode fuzzy AHP atau fuzzy analitik hierarki proses. Dari latar belakang di atas, maka kita dalam penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah dan 3 tujuan. 3 rumusan masalah itu meliputi yang pertama, apa saja sih faktor yang paling berpengaruh dari keempat faktor tersebut. Nah, faktor tersebut meliputi penghasilan bersih, jangka pinjaman, jangka kredit atau jangka pinjaman, lalu harga bangunan dan pinjaman lain. Yang kedua yaitu bagaimana bobot masing-masing dari keempat faktor tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana perankingan calon pembeli dalam penerapan kunci FAHP. Selain itu tujuannya ada 3 juga, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perankingan nasabah dalam mendapatkan kredit KPR. Yang kedua, mengidentifikasi bobot di setiap kriteria guna untuk mengetahui kriteria mana sih yang paling berpengaruh. Yang ketiga yaitu menerapkan FAHP dalam menentukan rankingan calon pembeli atau nasabah. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu analitik hierarki proses atau AHP. AHP merupakan suatu modal pendukung keputusan yang akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Yang kedua yaitu logika fuzzy. Logika fuzzy diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfi Azadeh, seorang peneliti di Universitas California di Berkeley dalam bidang ilmu komputer. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika biner. Logika biner hanya memiliki 2 nilai kebenaran, yakni 0 atau 1. Logika fuzzy memasukkan 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim, tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Yang ketiga yaitu fuzzy AHP. Fuzzy AHP adalah sebuah pengembangan yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu untuk mengembangkan metode AHP yang selama ini memiliki permasalahan terhadap kriteria yang memiliki sikap subjektif yang tidak konsisten. Kemudian ada fuzzy TFN. Konsep Triangular Fuzzy Number atau TFN bertujuan untuk membantu dalam pengukuran pada kasus penilaian subjektif manusia dengan menggunakan bahasa atau linguistik yang dikemukakan oleh Julianto pada tahun 2020.
Nilai-nilai bobot TFN tersebut merepresentasikan penilaian subjektif dari para pengambil keputusan terkait dengan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria dan subkriteria. Penggunaan fase AHP memungkinkan fleksibilitas dalam merepresentasikan ketidakpastian dan ambiguitas dalam penilaian tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode fusi AHP. Yang pertama yaitu menghitung matriks perbandingan. Lalu yang kedua menentukan nilai prioritas. Yang ketiga mengukur konsistensi matriks. Lalu yang keempat menghitung perbandingan kriteria dengan triangular fuzzy number scale. Lalu yang kelima, menghitung nilai sintesis. Yang keenam, menghitung nilai prioritas vektor. Lalu yang ketujuh, melakukan normalisasi vektor weight value. Lalu yang terakhir yaitu rankingan data pembeli. Langkah pertama yaitu melakukan matriks perbandingan berdasarkan asumsi. Dengan menggunakan tabel skala perbandingan tingkat kepentingan, di mana tingkat kepentingan 1, yang artinya kedua elemen sama pentingnya. Tingkat kepentingan 3, artinya elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya. Tingkat kepentingan 5, elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Tingkat kepentingan 7, satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya. Tingkat kepentingan 9, satu elemen mutlak lebih penting dari elemen lainnya. Sedangkan untuk tingkat kepentingan 2, 4, 6, dan 8, nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan. Tabel di atas biasanya digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh kriteria satu dengan kriteria lainnya. Prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Nilaian ini dapat disajikan dalam bentuk matriks yang disebut matriks pairwise comparison, yaitu matriks perbandingan berpasangan yang memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk kriteria. Skala preferensi dengan skala 1 menunjukkan tingkat paling rendah sampai dengan skala 9 yang menunjukkan tingkatan paling tinggi. Lalu selanjutnya diperoleh perbandingan dengan menggunakan 4 kriteria, yaitu penghasilan bersih, jangka kredit, harga bangunan, dan pinjaman lain, dengan hasil perbandingan penghasilan bersih dengan jangka kredit yaitu 3, penghasilan bersih dengan harga bangunan 3, penghasilan bersih dan pinjaman lain yaitu 5, jangka kredit dan harga bangunan yaitu 3, jangka kredit dan pinjaman lain 3, dan harga bangunan dengan pinjaman lain yaitu 3. Sehingga diperoleh matriks pairwise comparison sebagai berikut berdasarkan perbandingan sebelumnya. Sehingga diperoleh penghasilan bersih dan penghasilan bersih yaitu 1 karena kedua elemen sama. Lalu perbandingan penghasilan bersih dengan jangka kredit yaitu 3. Penghasilan bersih dengan harga bangunan yaitu 3. Penghasilan bersih dengan pinjaman lain yaitu 5. Lalu selanjutnya jangka kredit dengan penghasilan bersih 0,33, di mana hasil tersebut diperoleh dari inverse dari perbandingan penghasilan bersih dengan jangka kredit. Lalu jangka kredit dengan jangka kredit yaitu 1, jangka kredit dengan harga bangunan 3, jangka kredit dengan pinjaman lain 3. Lalu perbandingan harga bangunan dan penghasilan bersih yaitu 0,333, di mana hasil tersebut diperoleh dari inverse perbandingan penghasilan bersih dengan harga bangunan. Lalu harga bangunan dengan jangka kredit yaitu 0,333, di mana hasil tersebut diperoleh dari inverse jangka kredit dengan harga bangunan. Lalu harga bangunan dengan harga bangunan yaitu 1, harga bangunan dan pinjaman lain yaitu 3. Lalu selanjutnya perbandingan pinjaman lain dengan penghasilan bersih yaitu 0,2, di mana diperoleh dari inverse antara penghasilan bersih dan pinjaman lain. Lalu pinjaman lain dengan jangka kredit yaitu 0,333, di mana diperoleh dari inverse jangka kredit dengan pinjaman lain. Lalu pinjaman lain dengan harga bangunan yaitu 0,333 diperoleh dari inverse harga bangunan dengan pinjaman lain. Lalu pinjaman lain dengan pinjaman lain yaitu 1.
Langkah 2 yaitu menghitung vektor prioritas untuk setiap kriteria, di mana pertama-tama kita menjumlahkan nilai yang terdapat dalam satu kolom, sehingga diperoleh jumlah kolom penghasilan bersih yaitu 1,867, kolom jangka kredit yaitu 4,667, lalu jumlah kolom harga bangunan 7,333, dan jumlah kolom pinjaman lain yaitu 12. Lalu selanjutnya membagi setiap entry matrix dengan total kolomnya yang sudah diperoleh dengan perhitungan sebelumnya yang dinyatakan sebagai nilai eigen, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah itu menghitung rata-rata dari entry-entry matrix yang terdapat dalam satu baris yang dinyatakan sebagai vektor prioritas, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Di mana total baris penghasilan bersih yaitu 2,004 memiliki rata-rata atau vektor prioritas 0,501. Lalu total baris jangka kredit yaitu 1,052 memiliki rata-rata atau vektor prioritas 0,263. Lalu total baris harga bangunan yaitu 0,636 memiliki rata-rata atau vektor prioritas 0,159. Lalu selanjutnya total baris dari pinjaman lain yaitu 0,307 memiliki rata-rata atau vektor prioritas yaitu 0,077. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mengukur konsistensi matriks, yaitu dengan cara menghitung matriks perbandingan berpasangan ini dikalikan dengan vektor prioritas yang telah diketahui sebelumnya, dan hasilnya dinyatakan sebagai vektor jumlah bobot. Jadi, vektor jumlah bobot dihasilkan 2,152, 1,138, 0,644, dan 0,318. Kemudian, mencari bobot prioritas dengan cara vektor jumlah bobot dibagi dengan vektor prioritas. Jadi, vektor jumlah bobot ini dibagi dengan vektor prioritas, maka hasilnya menjadi bobot prioritas. Dihasilkan 4,294, 4,326, 4,050, dan 4,135. Kemudian mencari lambda maksimal dengan cara menghitung rata-rata. Lambda maksimal yaitu bobot prioritas dibagi dengan jumlah kriteria yaitu 4. Dihasilkan 4,201. Kemudian menghitung nilai konsistensi indeks atau CI dengan rumus sebagai berikut. CI sama dengan lambda maksimal dikurangi N dibagi N dikurangi 1. CI sama dengan 4,201 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 1 dihasilkan 0,067. Kemudian menghitung nilai konsistensi rasio atau CR dengan rumus sebagai berikut. CR sama dengan CI dibagi RI dengan N sama dengan 4, maka RI sama dengan 0,9. CR sama dengan 0,067 dibagi 0,9 dihasilkan 0,075. Kemudian langkah yang keempat yaitu menyusun perbandingan berpasangan dengan cara menyusun kriteria perbandingan berpasangan seperti berikut ini. Kemudian menentukan nilai LMU sesuai dengan skala kepentingan yang ada pada tabel ini. Contohnya, pada penghasilan bersih dengan jangka kredit memiliki nilai LMU 1, 3/2, dan 2, maka jika dilihat dari tabel ini, nilai tersebut menyatakan bahwa elemen 1 cukup penting dari yang lainnya atau moderately important. Kemudian, jika penghasilan bersih dengan pinjaman lain memiliki nilai LMU 2, 5/2, dan 3, maka dari tabel ini menyatakan elemen 1 kuat pentingnya dari yang lain atau strongly important. Kemudian menentukan perbandingan kriteria dengan triangular fuzzy number scale. Dari data perbandingan yang sebelumnya, maka dijabarkan dalam tabel seperti berikut ini. Jika terdapat perbandingan kriteria yang sama, contohnya penghasilan bersih dengan penghasilan bersih, maka LMU-nya bernilai 1. Namun, jika terdapat kriteria berpasangan dengan berbanding terbalik, contohnya jangka kredit dengan penghasilan bersih, yang sebelumnya sudah diketahui bahwa nilai M dari penghasilan bersih dengan jangka kredit yaitu 1,5. Maka
Jika jangka kredit dengan penghasilan bersih, untuk nilai M-nya dapat dihasilkan dari 1 dibagi 1,5 dihasilkan 0,667. Begitu juga lainnya mengikuti cara tersebut jika terdapat berpasangan yang berbanding terbalik. Langkah kelima yaitu kita akan menghitung nilai prioritas. Nah, nilai prioritas ini langkah-langkahnya kita menjumlahkan terlebih dahulu setiap baris pada setiap bilangan triangular fasi sehingga diperoleh seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu kita akan menjumlahkan setiap bilangan triangular dalam matriks perbandingan berpasangan. Nah, kita menjumlahkan seluruh nilai L, M, U-nya sehingga diperoleh nilai totalnya seperti pada tabel. Nah, kita juga mencari inverse-nya. Inverse-nya didapat dari nilai 1 per totalnya sehingga diperoleh tabel seperti di biru ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai fusi sintetik extense-nya. Nah, nilai fusi sintetik extense-nya ini didapat dari pembagian antara total per barisnya dibagi dengan nilai inverse-nya sehingga diperoleh seperti pada tabel. Langkah keenam yaitu kita akan menghitung nilai prioritas vektor. Nah, nilai prioritas vektor ini didapat dari perbandingan antara nilai M1, M2 dibanding dengan M1. Nah, seperti pada rumus ini, dia akan bernilai 1 apabila M2-nya lebih besar dari M1 dan akan bernilai 0 apabila L1 lebih besar dari M2. Dan lainnya seperti M2 lebih kecil dari M1, dia akan dihitung seperti pada rumus yaitu L1 dikurangi U2 dibagi M2 dikurangi U2 dikurangi M1 dikurangi L1 sehingga diperoleh seperti pada tabel nilai S1, S2, S3, dan S4. Selanjutnya dari tabel ini kita akan mencari nilai minimumnya di setiap kriteria S1, S2, S3, dan S4. Nah, nilai minimum inilah yang kita sebut sebagai nilai prioritas vektor. Selanjutnya kita melakukan normalisasi vektor with value atau menormalisasikan atau kita akan menormalisasikan nilai prioritas vektornya. Nah, untuk menormalisasikannya kita perlu menjumlahkan seluruh kriterianya sehingga untuk menormalisasi vektor bobot antar kriteria utama yaitu dengan membagi setiap kriteria dibagi dengan totalnya sehingga didapat seperti pada tabel normalisasi vektor bobot antar kriteria utama. Nah, normalisasi inilah yang kita sebut sebagai nilai bobot kriteria utama. Nah, tabel nilai prioritas ini kita dapatkan, kita rubah menjadi kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan, yaitu ada penghasilan bersih, jangka kredit, harga bangunan, dan pinjaman lain. Berikut ini merupakan data calon nasabah KPR yang telah dipilih secara acak, di mana terdapat 5 data calon nasabah, yaitu calon nasabah A, calon nasabah B, calon nasabah C, calon nasabah D, dan calon nasabah E. Dalam tabel ini menyajikan data calon nasabah yang berupa penghasilan bersih, jangka kredit, harga bangunan, serta adakah pinjaman lain atau tidak dari setiap calon nasabah. Kemudian, dari data tersebut, maka akan diolah sehingga diperoleh hasil hitung fusinya, yaitu caranya seperti pada calon nasabah A, kita mengetahui bahwa penghasilan bersihnya itu 13-15 juta. Nah, caranya untuk memperoleh hasil hitung fusinya yaitu dengan menggunakan nilai prioritas yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya.
yaitu dengan cara 15 dibagi dengan 3 dikalikan dengan nilai prioritas dari penghasilan bersih, yaitu 0,439, sehingga diperoleh hasil hitung fasinya dari data calon nasabah A pada penghasilan bersih, yaitu 2,194. Kemudian, untuk yang jangka kredit, dapat diketahui bahwa pada calon nasabah A, jangka kredit yang diajukan yaitu 10 tahun. Nah, caranya dihitung dengan cara 10 dibagi 5, kemudian dikalikan dengan nilai prioritas dari jangka kredit, yaitu 0,295, sehingga diperoleh untuk hasil hitung fasinya pada jangka kredit pada calon nasabah A, yaitu 0,589. Kemudian, untuk hasil hitung fasi pada harga bangunan diperoleh dengan cara 850 dibagi dengan 300, kemudian dikalikan dengan nilai prioritas harga bangunan yaitu 0,211, sehingga diperoleh harga bangunan untuk hitung fasinya pada calon nasabah A yaitu 0,598. Kemudian untuk pinjaman lain, pada calon nasabah A diperoleh data bahwa calon nasabah A memiliki pinjaman lain, sehingga untuk hasil hitung fasinya diperoleh 0 karena calon nasabah A memiliki pinjaman lain. Beda dengan calon nasabah B yang tidak memiliki pinjaman lain, sehingga untuk hasil hitung fasinya pada calon nasabah B yaitu 0,056 karena nilai prioritas dari pinjaman lain yaitu 0,056. Perhitungan ini berlaku pada calon nasabah B, calon nasabah C, calon nasabah D, serta calon nasabah E, sehingga diperoleh hasil hitung fasinya ya untuk setiap nasabah yaitu disajikan pada tabel tersebut. Kemudian diperoleh total untuk hasil hitung fasinya dari data calon nasabah A yaitu 3,381, dari data calon nasabah B yaitu 2,572, dari data calon nasabah C 1,295, dari data calon nasabah D 2,648, dan dari data calon nasabah E 2,478. Untuk selanjutnya akan dicari rata-ratanya yang akan digunakan dalam perankingan. Dari tabel yang telah diperoleh tersebut, maka dinormalisasikan sehingga diperoleh hasil perankingan, yaitu dengan ranking pertama diraih oleh calon nasabah A, karena memiliki rata-rata yang paling banyak, yaitu 0,845. Rata-rata ini diperoleh dengan cara membagi total dari hasil hitung fasi pada calon nasabah A dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena jumlah kriteria atau banyak kriteria yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu 4, yaitu penghasilan bersih, jangka kredit, harga bangunan, serta pinjaman lain. Perhitungan ini juga berlaku pada data calon nasabah B, calon nasabah C, calon nasabah D, serta calon nasabah E. Sehingga diperoleh ranking satunya yaitu data calon nasabah A, kemudian ranking 2-nya calon nasabah D, ranking 3-nya calon nasabah B, ranking 4-nya calon nasabah E, dan ranking 5-nya yaitu calon nasabah C. Karena calon nasabah C memiliki rata-rata yang paling rendah. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa kriteria penghasilan bersih merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman kredit KPR. Kenapa begitu? Karena penghasilan bersih memiliki nilai prioritas yang paling tinggi. Kemudian, untuk bobot antara keempat kriteria, yaitu yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan calon nasabah, yaitu penghasilan bersih dengan nilai prioritasnya yaitu 43,9%, jangka kredit nilai prioritasnya yaitu 29,5%, harga bangunan nilai prioritasnya yaitu 21,1%, dan pinjaman lain nilai prioritasnya yaitu 5,6%, di mana bobot masing-masing faktor ini menunjukkan tingkat kepentingannya dalam penilaian kelayakan nasabah serta perankingan dalam menentukan penilaian terhadap calon nasabah yang mengajukan KPR. Kemudian, untuk perankingan calon pembeli atau calon data nasabahnya, diperoleh bahwa calon nasabah A memiliki peluang paling tinggi untuk mendapatkan persetujuan KPR karena memiliki rata-rata yang paling tinggi, diikuti oleh calon nasabah D, E, B, dan C. Pertimbangan akhir dalam menentukan calon nasabah yang akan mendapatkan KPR ini akan bergantung pada kebijakan bank. Untuk perangkingan ini hanya mengacu pada penilaian untuk calon nasabah yang akan mengajukan KPR. Namun, untuk menentukan nasabah mana yang akan mendapatkan kelayakan dalam mengajukan KPR ini akan bergantung juga pada kebijakan setiap bank.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.